Aku seseorang yang jauh dari sifat kesempurnaan. Namun, aku sangat bersyukur dengan kehidupan ini yang seharusnya tidak boleh lari dari sifat kekurangan dan kelebihan. Terlebih untuk kejujuran. Jujur itu mahal, jujur itu menyakitkan, namun tidak mematikan. Jujur itu dibentuk, bukan bawaan dari lahir. Kejujuran lahir dari suatu kebiasaan. Kejujuran tidak pernah mudah ditanamkan, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Jika kamu sering berbohong, sekalipun ada pilihan untuk jujur, kamu akan tetap memilih berbohong kepada orang lain. Lalu, bagaimana cara untuk jujur? Evaluasi dirimu, ingat tujuan hidup, buat list kebaikan, dan luangkan waktu untuk sendiri. Jadi, mulai sekarang, belajarlah menjaga kepercayaan orang lain. Halo, namaku Geo, mahasiswa Sanata Dharma. Aku termasuk orang yang sering memendam emosiku kepada siapa saja. Aku tak terbuka kepada keluargaku dan teman-temanku. Mungkin bisa dibilang aku sudah terbiasa akan hal itu. Namun saat aku menjadi dekat dengan teman-teman lainku, aku mencoba untuk menceritakan masalah-masalah yang kuhadapi, dan mereka memberiku saran untuk menjadi pribadi yang lebih jujur. Dan sekarang banyak masalah-masalahku yang teratasi karena aku menjadi lebih jujur kepada orang-orang lain dan kepada diriku sendiri. Perbedaan selalu menjadi penghalang dalam pertemanan. Itu adalah pemikiranku beberapa tahun lalu. Saat sebuah pertemanan selalu diliputi gengsi yang berujung kepura-puraan. Tetapi, aku telah berani meyakinkan diriku sendiri. Namaku Sarah, mahasiswa Sanata Dharma. Perjalananku memang masih belum apa-apa. Namun, bisa aku rasakan berbagai pelajaran berharga yang telah aku dapatkan. Kejujuran adalah salah satunya. Dari sini, aku belajar bahwa tidak ada salahnya untuk jujur pada diri sendiri. Aku mulai jujur atas siapa diriku. Aku tidak peduli dengan tanggapan orang lain, karena aku yakin teman yang baik akan menerima kekuranganku. Begitupun sebaliknya, aku bisa mengabaikan gengsi, mendobrak perbedaan dalam pertemanan, dan menjalin pertemanan tanpa sandiwara. Cerita hidupku memang masih panjang, namun di dalamnya terdapat proses di mana aku yang merubah dari penyebar kebohongan. Dalam artian bahwa apa yang kukhawatirkan, kukatakan kepada mereka bahwa aku tidak apa-apa. Pada akhirnya, aku kenal seseorang yang sampai sekarang kuanggap sebagai saudaraku sendiri. Dia bilang tak apa untuk terbuka, tak apa untuk jujur terhadap dirimu sendiri dan orang lain, karena itu demi kebaikanmu. Tak perlu lagi menutupi semuanya, karena pasti ada yang mau mendengarkan keluh kesahmu dan mengerti keadaanmu. Dari situ aku sadar bahwa kejujuran akan selalu membawa hal baik, meski kadang itu menyakitkan. Dan disinilah aku menjadi seorang yang lebih terbuka, lebih peduli terhadap yang lain. Tidak ada lagi kata pemurung, karena banyak yang peduli terhadapku, termasuk diriku sendiri. Ya, itulah aku. Namaku Wing, mahasiswa Sanata Dharma. Tidak, belum cukup. Bagaimana mungkin dia bisa? Kalau dia bisa, aku pasti bisa. Tidak pernah puas. Itulah aku. Namaku Rifki, mahasiswa Sanata Dharma. Masih banyak yang perlu kupelajari dalam hidupku. Namun, perlahan demi perlahan, aku belajar. Dahulu, aku selalu iri dengan pencapaian. Apa yang dia miliki selalu akan kusamai, walaupun itu berarti aku harus berubah. Kupikir dengan menyamai orang lain, aku bisa merasakan berbagai macam. Namun, ternyata hanya ada masalah yang muncul. Aku belajar bahwa kebahagiaan dapat diraih saat muncul. Ya, kejujuran adalah suatu langkah menuju kebahagiaan. Saat kau menerima fakta bahwa ini semua cukup puas, kurasa itulah salah satu definisi kebahagiaan.
Aku, Juliet Amanda, kami ceritakan perjalananku menekuni formasi cerdas humanis Sanata Dharma. Aku yang dulu adalah orang yang belum bisa mengikhlaskan yang aku punya seutuhnya untuk orang lain. Misalnya, saat aku diminta jawaban oleh teman yang itu adalah hasil kerja kerasku sendiri. Namun, saat berada di Universitas Sanata Dharma ini, aku belajar untuk ikhlas dalam segala sesuatu. Karena aku percaya bahwa Tuhan menguji kita dari hal-hal kecil tersebut. Siapa tahu, dari hal tersebut aku mendapat hikmah atau anugerah yang lebih dari Tuhan untuk kedepannya. Menjadi bagian dari Universitas Sanata Dharma merupakan hal yang patut dibanggakan. Selain belajar dan menempuh ilmu pendidikan, kita juga diajarkan untuk membentuk pribadi yang sesuai dengan formasi cerdas humanis Sanata Dharma. Salah satunya adalah menjadi manusia yang luruh hati atau penuh kejujuran dan ikhlas. Hal tersebut merupakan kunci utama seseorang untuk mencapai kesuksesannya. Hanya dengan berbekal itu saja, kita bisa menanam bibit-bibit kesuksesan. Tentunya diimbangi dengan hal-hal positif lainnya. Berada di Universitas Sanata Dharma merupakan perjalanan yang sangat berharga. Mulai dari lulus SMA di masa pandemi, hingga menekuni aspek penting dalam formasi cerdas humanis.